Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang contoh dari sistem pembelajaran. Sebelum kami membahas tentang contoh dari sistem pembelajaran, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dania Cahya Pratiwi dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Nimade Devi Oktaviani. Sebelum kami membahas mengenai contoh dari sistem pembelajaran, eh, kami akan menampilkan cuplikan mengenai contoh dari sistem pembelajaran di sekolah Finlandia. Baik, itu tadi sedikit cuplikan mengenai sistem pembelajaran di Finlandia. Materi yang pertama ialah mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Devi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor utama yang mempengaruhi sistem pembelajaran, yaitu guru, siswa, sarana prasarana, dan lingkungan. Next. Faktor pertama yaitu guru. Guru di sini memiliki peranan yang penting dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran di kelas. Nah, di Finlandia guru-gurunya adalah lulusan dengan gelar master. Kemudian selain itu untuk menjadi guru di sana juga melalui tes yang ketat. Pertama tes tulis, kemudian wawancara, tes praktik dan penilaian kepribadian serta evaluasi keterampilan kolaborasi. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa guru-guru di Finlandia mampu untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif. Salah satu contohnya, mereka mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam pembelajaran seperti menggunakan alat bantu presentasi seperti proyektor, kemudian platform daring seperti YouTube, Google Classroom, dan Quizzes untuk membuat pembelajaran yang memadai, merangsang, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Next, faktor kedua yaitu siswa. Karakteristik dan pengetahuan siswa berperan penting dalam menentukan jalannya pembelajaran. Di video, kita lihat jika siswa-siswa di Finlandia aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sikap positif siswa seperti tertarik mengikuti pembelajaran di kelas, kemudian menyimak dengan baik penjelasan guru dan mau mengerjakan serta bertanggung jawab atas tugas-tugas sekolahnya itu dapat mendorong terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran efektif dan efisien di sini maksudnya yaitu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, misalkan dalam suatu kelas bahasa Inggris, kelas pertama, guru ingin mengajarkan parts of speech. Kemudian, dengan tujuan yaitu peserta didiknya dapat mengidentifikasi dan membedakan setiap kata masuk ke dalam kelas kata apa saja. Nah, pada saat kelas berlangsung, siswanya berhasil untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap kelas itu, setiap kata itu masuk ke kelas kata mana saja, itu dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang efektif dan efisien karena sesuai dengan tujuannya. Next, faktor yang ketiga yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana di sini merupakan faktor penting dalam mendukung pembelajaran. Contohnya seperti ruang kelas, meja, kursi, gedung, papan tulis, halaman sekolah, dan sebagainya. Sarana dan prasarana memadai memberikan motivasi belajar dan memungkinkan penggunaan beragam metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti yang tadi sudah kita saksikan, terlihat bahwa sarana dan prasarana sekolah di Finlandia sangat memadai sehingga memberikan siswa kesempatan belajar dengan caranya sendiri. Contoh dari sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, dengan pencahayaan yang baik, kemudian ada ventilasi udara yang masih berfungsi dengan baik sehingga udaranya juga bagus,
tidak panas, ruang kelas bersih, meja kursi yang tertata rapi, kemudian ada papan tulis, serta proyektor yang jika diperlukan. Next, faktor terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan pembelajaran dipengaruhi juga oleh dua faktor, yaitu organisasi kelas atau jumlah siswa, dan iklim sosial psikologis atau hubungan harmonis. Organisasi kelas yang tidak terlalu banyak, siswa memungkinkan guru untuk fokus pada perkembangan setiap anak. Di Finlandia, jumlah peserta didik dalam suatu kelas dibatasi. Selain itu, terdapat penekanan pada proses pembelajaran kolaboratif dan penghapusan sistem peringkat. Contoh dari pembelajaran kolaboratif ini, misalkan ketika siswa diberikan tugas proyek dan disuruh untuk membuat kelompok untuk mengerjakannya bersama-sama dalam kelompok. Mereka akan berbagi ide dan pendapat. Selain itu juga guru ikut terlibat sebagai pengarah diskusi. Hubungan yang dekat antara guru dengan siswa menciptakan atmosfer belajar yang positif, mendorong motivasi keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contoh atmosfer belajar yang positif di sini, misalkan ketika di kelas, siswa berani untuk berpendapat dan bertanya pada guru ataupun temannya, karena dia merasa nyaman dan yakin jika pendapatnya akan didengarkan dan dihargai oleh orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah komponen sistem pembelajaran. Komponen adalah penyusun dari suatu sistem pembelajaran. Komponen ada 5, yaitu tujuan, isi atau materi, strategi atau metode, alat dan sumber, serta evaluasi. Contoh dari tujuan pada video sistem pembelajaran di Finlandia adalah untuk fokus pada perkembangan kepribadian peserta didik. Contoh dari fokus pada perkembangan kepribadian peserta didik adalah menghargai waktu bermain siswa, tidak memberi terlalu banyak pekerjaan rumah, serta melihat potensi peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua ada materi atau isi pelajaran. Materi atau isi adalah hal yang akan disampaikan dalam sistem pembelajaran. Materi yang diberikan hampir sama dengan materi pada sistem pembelajaran negara lain, meliputi sains, matematika, geografi, bahasa, olahraga, dan seni. Yang membedakan materi pembelajaran di Finlandia dengan negara lain adalah fleksibilitas. Contoh dari fleksibilitas adalah materi disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta dapat disusun dan diubah kapan saja. Yang ketiga ada strategi atau metode. Strategi atau metode adalah cara untuk menyampaikan isi atau materi. Metode yang digunakan pada sistem pembelajaran di Finlandia adalah metode holistik. Contoh dari metode holistik adalah mengembangkan potensi siswa baik dari segi intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Yang keempat ada alat dan sumber. Alat dan sumber adalah pembantu pada sistem pembelajaran. Alat dan sumber yang digunakan pada sistem pembelajaran di Finlandia adalah alat peraga dan teknologi seperti internet. Alat yang digunakan misalnya proyektor untuk menjelaskan suatu hal dalam kelas, dan internet misalnya ketika peserta didik mengalami kesulitan pada saat proses pembelajaran, maka akan diarahkan untuk mencari referensi di internet. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah penilaian pada suatu sistem pembelajaran. Evaluasi menilai apakah tujuan dari sistem pembelajaran itu terlaksana dengan baik atau tidak. Evaluasi pada sistem pembelajaran di Finlandia berfokus pada perkembangan peserta didik itu sendiri. Misalnya dengan fokus pada perubahan peserta didik setiap harinya, baik dari segi sikap, emosional, sosial, spiritual, dan tidak terpaku pada nilai akademis saja. Baiklah, itu dia materi yang kami paparkan. Kesimpulannya adalah sistem pembelajaran memiliki faktor dan komponen yang saling berpengaruh untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jika faktor dan komponen saling mendukung, maka akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan mencapai hasil yang maksimal seperti di negara Finlandia. Sebaliknya, jika faktor dan komponen
tumpang tindih dan tidak berjalan beriringan, maka akan menyebabkan kurang optimalnya hasil yang tercapai atau bahkan tujuan tidak tercapai. Baik, itulah presentasi dari kami. Kami tutup dengan para masa. Om Santi Santi Santi.